Ada perintah Sunan Bonang, yaitu perintah menyalakan api. Tinitah Sabdo Sumuru Pindahono yang seharusnya terjadi di masa sekarang ini telah menunggu selama 5 tahun lebih perintah tersebut untuk dilaksanakan. Kalau saya memegang mandat menjadi presiden, kan ada yang nyolot, kalimat ini langsung menjadi sumbu bagi hoaxer yang anti ide saya karena tidak mungkin mandat didapat oleh si Sontolo yang banyak ngayal ini. Yowes, ambil dah tuh jabatan. Awas ya, nggak amanah, ningkatin terus hutang ke atas 6.000 triliun, naikin BBM, naikin listrik, rasanya rakyat kecil pasti bakal teriak kenceng goyang Anda. Ketika dunia disarankan sebaiknya lockdown sampai waktu yang lama oleh globalis cabal seperti pernyataan Bill Gates, ternyata pernyataan ini tidak dianggap oleh banyak negara. Globalis marah. Akhirnya COVID benar-benar menjadi tidak selesai. Dunia pasti sebentar lagi akan bukan dunia yang dulu lagi, yang saling terkoneksi. COVID tipe baru dilepaskan globalis di berbagai wilayah dunia. Lebih dari 10 macam COVID yang memerlukan 10 macam vaksin juga, sehingga ada 19 macam coronavirus beredar saat ini. Yang berefek kemudian adalah banyak negara yang panik, bingung, dan terpukul ekonominya, sehingga yang akan terjadi masing-masing negara adalah melakukan menutup dirinya dan konsentrasi untuk internal bangsa dan negara masing-masing. Itulah deglobalisasi yang sebentar lagi pasti terjadi. Hal ini, masalah deglobalisasi, lockdown atau PSBB adalah hal yang dimaui oleh globalis agar banyak negara menyerah dengan kemauan globalis. Di dalam negeri, Indonesia memiliki musuh abadi. Musuh Indonesia adalah resesi, depresi ekonomi, inflasi, bunga bank yang tinggi, kebijakan politikus yang mementingkan kelompoknya juga untuk negara asing dibela oleh politikus tersebut, negara superpower yang tertarik dengan sumber daya alam Indonesia, dan terakhir, globalis. Itu adalah musuh utama. Untuk itu, Indonesia harus berstrategi. Sementara, dunia akhirnya meyakini bahwa COVID akan bersama manusia dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan akan masih ada. Lalu, apa yang terjadi di dunia sebentar lagi? Vietnam dan Thailand yang kelebihan beras mulai menyimpan cadangan berasnya untuk kebutuhan mereka sendiri. Rusia, penghasil gandum untuk Eropa dan Timur Tengah, mulai memikirkan untuk kebutuhan nasionalnya. Amerika pun mulai menyetok minyak bumi dari Timur Tengah. Cadangan pangan Cina dan cadangan energi Tiongkok sedang dikuras oleh Amerika. Karena pandemi ini, seluruh negara dunia menjadi egois, memikirkan bangsa dan negaranya sendiri. Ekspor-impor antar negara berkurang. Efek global seakan menunggu genderang perang meletus yang memang diadu oleh globalis. Saat ini Hong Kong tegang, Myanmar tegang, Taiwan tegang, Korea Selatan tegang, Jepang tegang, bahkan Amerika masih tegang di dalam negerinya, juga Tiongkok tegang. Semua negara seakan siap perang. Tiongkok bahkan di sisi timurnya berkumpul semua kekuatan arsenal persenjataannya secara masif sudah tertata. Batu bara dari Indonesia dan Australia ke arah Tiongkok sepertinya akan ditahan di Laut Cina Selatan oleh armada ke-7 Amerika, dan ini akan menimbulkan tekanan kuat ke Tiongkok yang tidak punya suplai energi. Listrik bisa padam di Tiongkok sebentar lagi. Alat komunikasi bisa mati di Tiongkok sebentar lagi. Armada kelima di Timur Tengah milik Amerika terus mengganggu memperlambat kapal bahan bakar minyak ke Tiongkok. Armada 7 Amerika di Laut Cina Selatan mengontrol Vietnam, Thailand, dan negara ASEAN dilarang menyuplai ke Tiongkok untuk pangan. Tiongkok pasti murka. Lalu bagaimana sikap Indonesia? Di tengah pandemi corona yang berkecamuk perang globalis versus nasionalis Amerika, sesungguhnya posisi Indonesia tidak mendukung globalis maupun tidak mendukung nasionalis Amerika. Namun masalah Indonesia adalah terlalu mengandalkan asing IMF, World Bank, serta mitra dagang investasi ambil negara Tiongkok. Sesungguhnya kalau jadi perang berkepanjangan antara Amerika dan Tiongkok, maka inilah kesempatan emas membangun Indonesia tanpa globalis, tanpa asing, tanpa asing. Namun sayang, yang terjadi di Indonesia ada sebagian kecil pejabat, ada oligarki, ada kelompok masyarakat bayaran, ada yang tidak tahu apa-apa namun sudah tertanam kebencian mendalam akan kelompok tertentu, putra bangsa tertentu, dan terus saja saling serang, saling jelek-jelekan, dan selalu Indonesia gaduh saat ini. Sosial media mengambil peran besar mengendalikan doktrin maupun hasutan bangsa Indonesia, mulai dari pejabatnya,
penguasanya, pengusahanya, sampai rakyat terbawah tidak sadar memakan propaganda dari globalis. Tapi ada juga yang sadar ini semua terjadi tapi mengambil kesempatan melacurkan dirinya baik ke asing atau globalis. Alih-alih membangun Indonesia yang berdikari, warga Indonesia malah bertarung dengan saudara setanah air. Anggapan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan membangun negeri, serta pemahaman bahwa tanpa pinjaman luar negeri Indonesia tidak bisa membangun, sehingga perlu asing, perlu globalis adalah ada di pejabat saat ini yang berkuasa. Ini menjadi titik lemah bangsa Indonesia. Sedemikian tidak percaya dengan kekuatan bangsa sendiri. Ide membangun negeri Indonesia untuk berdikari menjadi terhalang dengan keyakinan keilmuan atau hegemoni ilmu dari kelompok kecil pejabat. Lalu ada perintah Sunan Bonang, yaitu perintah menyalakan api. Tinitah Sabdo Sumuruping Dahono yang seharusnya terjadi di masa sekarang ini telah menunggu selama 5 tahun lebih perintah tersebut untuk dilaksanakan. Saya bukan mau masuk dunia politik, tapi karena mengganti corporate action, maka demi tidak bias, positioning juga harus diubah. Saya juga memakai fronting. Nama saya di perusahaan tersebut saya lepas, saya jual menggunakan fronting dan trusty. Oh ya, untuk fronting dan trusty, strategi ini akan dijelaskan di lain kesempatan. Saya masuk retail dan di semua corporate lama saya bisnis upstream dan downstream industri, saya harus keluar dari menggunakan nama saya atau jabatan posisi saya. Saya pakai fronting untuk hal ini. Banyak memo tentunya yang dibuat. Perlu lebih 6 bulan restructuringnya. Selesai di awal tahun 2018. Selagi divisi legal dan finance mengubah semua catatan konsolidasi balik nama, info memo, dan lain sebagainya, saya mengambil tempat baru sebagai tempat brainstorming bisnis retail yang baru. Kami lakukan di sebuah rumah di bilangan Barito. Rumah ini menjadi war room. Di tembok, kertas, coret-coretan, flip chart, di kaca, di whiteboard, semua tulisan, argumen di setiap kata dan paragraf, kalkulasi keuangan, projection, income statement, data statistik, dan banyak lagi dibahas. Ini adalah pekerjaan masih kategori praoperasi. Belum ada pegawai, namun tetap sudah ada biaya-biaya kantor dan biaya lainnya sebagai biaya research. Belum jualan, belum operasional, masih pakai modal sendiri. Berat banget memang membangun usaha yang masih inkubator begini. Apalagi sekali buka mau go internasional. Semua selesai dalam 6 bulan, yaitu di awal 2018. Finalisasi, strategi bisnis operasional, organization chart, who do what, who get what, platform indeks prestasi, target pencapaian, dan bagaimana mencapai. Bagi bisnis, yang namanya platform itu penting. Platform itu fondasi. Jadi, untuk membuat platform perlu detail, rinci, dan melihat jangka panjang. Atau begini deh, biar sederhana memahami platform. Kalau saya memegang mandat menjadi presiden, kan ada yang nyolot, kalimat ini langsung menjadi sumbu bagi hoaxer yang anti ide saya karena tidak mungkin mandat didapat oleh si Sontolo yang banyak ngayal ini. Yowes, ambil dah tuh jabatan. Awas ya, nggak amanah, ningkatin terus hutang ke atas 6.000 triliun, naikin BBM, naikin listrik, rasanya rakyat kecil pasti bakal teriak kenceng goyang Anda. Saya akan punya platform sederhana. Kalau dapat mandat, sebentar, nontonnya sampai selesai. Nyolot banget sih, kayaknya nggak boleh ya punya pondasi kerja. Kita akan buat platform, yaitu 2 hal. Rupiah jadi 10.000 terhadap dolar Amerika dan GDP per kapita Indonesia jadi 10.000 dolar. Naik 3 kali lipat dari ekonomi saat ini. Platform ini bernama Mardigu Rule of 10,000. Oh iya, kalau ada yang mau ngambil platform ini, kita buat rupiah jadi 10.000 dan GDP per kapita 10.000 juga, silahkan. Dengan 2 platform tadi, seluruh kebijakan adalah menyokong tujuan ini. Jadi banyak program BUMN pasti saya tebas karena nggak akan buat Indonesia GDP-nya jadi 1.000 dolar per kapita dengan strategi selama ini. Mudah-mudahan video ini menggambarkan apa yang dimaksud dengan platform. Masih belum paham? Bagaimana kalau saya menceritakan tentang pengalaman kunjungan saya ke kantor Google di Singapura yang sangat mencerahkan?